Apa yang akan kamu pikirkan kalau aku bilang ada sebuah negara di mana ular tidak ada sama sekali? Orang-orang berjalan tanpa alas kaki hampir di mana-mana, bahkan di supermarket dan restoran, dan ada 6 ekor domba untuk setiap satu orang. Namun, ini bahkan belum menjadi hal paling luar biasa yang akan kamu temukan hari ini. Negara yang sama ini juga merupakan tempat terakhir di bumi yang dihuni manusia. Baru sekitar 750 tahun yang lalu, ketika Eropa sudah membangun katedral bergaya gotik dan struktur-struktur megah yang menjulang. Di bawah permukaannya tersembunyi langit bertabur bintang yang tercipta dari makhluk-makhluk bioluminescen yang menerangi gua-gua kuno seperti galaksi bawah tanah dari dunia paralel. Hari ini, aku mengajakmu ikut dalam perjalanan menyusuri 15 rahasia Selandia Baru yang akan membuatmu ingin segera pindah ke sisi lain dunia. Kami menyukai dokumenter tentang negara-negara dan budaya masyarakatnya. Berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap eksplorasi yang kami unggah setiap minggu. Tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui sebelum memulai perjalanan ini. Di bagian akhir, aku akan mengungkap keberadaan gua-gua ajaib, tempat ribuan cacing bercahaya menciptakan langit malam buatan di bawah tanah bagi para pengunjung dari seluruh dunia hingga hari ini. Nomor 15, aku akan memberimu cuplikan ini. Efek visualnya begitu surrealis hingga terasa seperti memasuki alam semesta lain yang tersusun dari cahaya biru. Bersiaplah karena kita akan menjelajahi negara paling terisolasi dan paling luar biasa di planet bumi. Apakah kamu takut pada ular? Jika jawabannya iya, aku telah menemukan surga duniamu. Selandia Baru tidak memiliki satupun spesies ular asli di seluruh wilayahnya yang luas. Keajaiban alam ini terjadi karena isolasi geografis yang berlangsung selama jutaan tahun sebelum kedatangan manusia. Pulau-pulau ini terlalu jauh untuk dapat dijangkau oleh reptil manapun. Selain itu, iklim dan lingkungan Selandia Baru tidak cocok bagi sebagian besar spesies ular yang dikenal. Suhunya terlalu dingin dan lembab bagi hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas. Australia, negara tetangga yang hanya dipisahkan oleh Laut Tasman, dipenuhi ular berbisa dan tidak berbisa yang termasuk paling berbahaya di dunia. Namun tidak satu pun pernah berhasil menyeberangi perairan tersebut. Sesekali, ular laut perut kuning terbawa arus samudra hingga tiba di sini. Mereka berbisa, tetapi sangat langka, dengan hanya 35 penampakan yang terdokumentasi sejak tahun 1930 hingga hari ini. Aku berjalan menyusuri hutan Selandia Baru dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan di tempat lain manapun di dunia. Sama sekali tidak ada rasa takut salah melangkah. Nomor 14, negara terakhir yang dihuni manusia. Para arkeolog telah menentukan dengan ketepatan ilmiah kapan manusia pertama kali menetap di Selandia Baru, yaitu sekitar 750 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan Selandia Baru sebagai negara terakhir di bumi yang dihuni oleh spesies kita. Ketika para pemukim pertama tiba di sini, di Eropa, kita sudah membangun Katedral Gotik Notre Dame. Para penjajah tersebut datang dari Polinesia, dari kawasan Pasifik Selatan. Mereka adalah pelaut ulung, ahli menjelajahi daratan baru, melintasi samudra luas dengan hanya mengandalkan bintang-bintang. Para penjelajah pemberani ini dikenal sebagai suku Maori dan menjadi penghuni permanen pertama di kepulauan tersebut. Mereka tiba dengan kano besar penjelajah samudra setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer. Sebelum kedatangan mereka, pulau-pulau ini dihuni secara eksklusif oleh berbagai jenis burung. Tidak ada mamalia darat, tidak ada predator berkaki empat, hanya burung-burung yang telah kehilangan kemampuan terbang. Bayangkan menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di tanah yang sepenuhnya murni dan belum pernah dijelajahi. Perasaan luar biasa inilah yang dialami suku Maori hanya 7 abad yang lalu. Nomor 13, para pejuang dengan wajah bertato. Saat ini, suku Maori mewakili sekitar 15% dari populasi Selandia Baru, dan budaya mereka meresap ke setiap aspek kehidupan di negara modern ini. Tato wajah adalah salah satu ciri paling khas dari masyarakat ini. Secara tradisional, tato dibuat menggunakan pahat tulang yang tajam, gigi hiu, atau batu pemotong. Setiap tato menceritakan kisah pribadi orang yang mengenakannya. Garis keturunan keluarga, kedudukan sosial, serta pencapaian yang telah diraih. Ini adalah sebuah autobiografi yang ditulis di kulit wajah. Suku Maori memiliki salam tradisional yang unik yang disebut onji. Salam ini dilakukan dengan menempelkan hidung satu sama lain, lalu diakhiri dengan jabat tangan yang hangat. Gerakan ini melambangkan berbagi napas kehidupan di antara sesama manusia. Ini bukan sekadar sapaan, melainkan pertukaran energi spiritual yang dalam dan penuh makna. Apa pendapatmu tentang budaya asli ini?
Apa gagasan membawa sejarah hidupmu yang ditato di wajah pemikat bagimu? Tulis pendapatmu dan star. Nomor 12. Ketika saya tiba di Selandia Baru, hal pertama yang langsung menarik perhatian saya adalah kaki telanjang di mana-mana. Orang-orang berjalan tanpa alas kaki di jalanan, di taman, di supermarket, bahkan di kafe. Warga Selandia Baru percaya bahwa berjalan tanpa alas kaki bermanfaat bagi kesehatan karena membuat mereka merasa lebih terhubung dengan alam dan tanah di bawah pijakan mereka. Jalan-jalan di sini bersih dan aman, sehingga kebiasaan ini bukan hanya memungkinkan, tetapi juga terasa menyenangkan. Saya pun mencobanya, dan saya jamin sensasinya benar-benar membebaskan. Budaya bertelanjang kaki ini juga menumbuhkan rasa kedekatan antar individu. Melepaskan sepatu seolah ikut meruntuhkan batas sosial yang tak terlihat. Saya melihat anak-anak, orang lanjut usia, hingga pebisnis, semuanya tanpa sepatu, seakan itu adalah hal paling normal di dunia. Dan memang, di sini itulah kenyataannya. Setelah beberapa free, sesudah henti menyadarinya. Kebiasaan itu memahis bagi saya juga. Mungkin Catherine'smu yang sampai lebih sering melepas sepatu. Nomor 11. Di pinggiran kota Dunedin, di bagian selatan Selandia Baru, terdapat Baldwin Street, jalan paling curam di dunia yang diakui secara resmi. Jalan lurus ini memiliki panjang sekitar 350 meter dan menanjak ke arah timur dari lembah Lindley Creek menuju lereng Signal Hill. Pada titik paling curam, kemiringannya mencapai sekitar 19 derajat. Artinya, untuk setiap 2 meter, 86 cm secara horizontal, jalan ini naik 1 meter secara vertikal. Tinggal di sini pasti terasa seperti petualangan harian. Bayangkan pulang ke rumah sambil membawa belanjaan atau memarkir mobil tanpa khawatir mobilnya meluncur turun. Setiap musim panas, biasanya pada bulan Februari, diadakan perlombaan dari kaki jalan hingga ke puncak, lalu kembali turun. Acara ini menarik sekitar 1.000 peserta setiap tahunnya dari berbagai penjuru dunia. Warga Baldwin Street, Stad Pangsyumait jalan mereka. Sejak terjadi saya tarjai melakukan penginjau sasaran dari setiap benua. Nomor 10. Selandia Baru adalah negara pertama di dunia yang mengakui hak pilih bagi perempuan pada tahun 1893. Ketika negara ini masih merupakan koloni yang mengatur diri sendiri di bawah Britania Raya. Keutamaan bersejarah ini banyak bercerita tentang karakter progresif bangsa yang terletak terpencil di ujung dunia. Di sini, gagasan-gagasan baru menemukan tanah yang subur. Sejak saat itu, negara ini telah memiliki 3 Perdana Menteri perempuan, yaitu Jenny Shipley, Helen Clark, dan Jacinda Ardern. Kesetaraan gender di sini bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang benar-benar hidup. Jacinda Ardern dikenal di seluruh dunia karena kepemimpinannya yang penuh empati selama masa pandemi dan setelah serangan terhadap masjid-masjid di Christchurch. Ia menjadi pemimpin dunia kedua yang melahirkan saat masih menjabat dan bahkan membawa bayi perempuannya yang baru lahir ke sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara yang 130 tahun lalu memberikan hak suara kepada perempuan ini, hingga hari ini terus berada di garis depan perjuangan hak-hak sipil. Tradisi progresif tersebut tidak pernah terputus. Nomor 9. Tanah Kiwi. Mengapa orang Selandia Baru disebut Kiwi? Istilah ini punya 3 makna berbeda yang saling bertaut dengan cara yang menarik dan membentuk identitas nasional yang unik. Kiwi pertama-tama adalah burung yang tidak bisa terbang, asli dan hanya ada di Selandia Baru. Dengan paruh yang panjang dan bulu yang lembut, burung ini menjadi simbol nasional. Ada 5 spesies kiwi dan semuanya terancam oleh kerusakan habitat serta pemangsaan oleh hewan yang diperkenalkan manusia, seperti kucing dan cerpelai. Kiwi juga merupakan nama buah hijau yang semua orang kenal, meskipun aslinya didatangkan dari Tiongkok dan kemudian diganti namanya karena alasan komersial. Terakhir, kiwi adalah julukan sayang yang digunakan orang Selandia Baru untuk menyebut diri mereka sendiri. Menjadi seorang Kiwi berarti menjadi bagian dari tanah yang tak ada duanya ini. Terasa luar biasa tidak bahwa sebuah bangsa mengidentifikasikan diri dengan burung yang tidak bisa terbang? Tulis di kolom komentar ya, menurut kamu bagaimana tradisi ini? Nomor 8, 6 domba untuk setiap penduduk. Selandia Baru memiliki sekitar 5 juta penduduk manusia, tetapi hampir 30 juta domba, yang berarti kira-kira ada 6 domba untuk setiap orang. Ketimpangan ini menjelaskan mengapa industri wool dan daging domba begitu penting bagi perekonomian negara. Ekspor pertanian mendominasi perdagangan luar negeri. Aku mengunjungi peternakan tempat kawanan domba membentang sejauh mata memandang di atas perbukitan hijau, lautan putih wool yang bergerak mengikuti angin. Para gembala Selandia Baru terkenal karena keahlian mereka dalam mencukur bulu domba.
Seorang profesional berpengalaman bisa mencukur seekor domba dalam waktu kurang dari 1 menit dengan gerakan yang presisi. Setiap 6 bulan, woolnya tumbuh kembali dan tanpa dicukur, domba akan menderita karena kepanasan. Seekor domba menghasilkan sekitar 5 kilogram wool berkualitas tinggi per tahun. Jadi, lain kali kamu memakai sweater wool merino, ingatlah perbukitan Selandia Baru. Tempat benang itu kemungkinan besar lahir di antara domba-domba dan para gembala yang terampil. Nomor 7. Middle-earth benar-benar ada. Kamu penggemar The Lord of the Rings atau The Hobbit? Kalau iya, kamu harus tahu bahwa Middle-earth itu benar-benar ada, dan lokasinya ada di Selandia Baru. Desa Hobbiton bukan berada di negeri imajiner ciptaan Tolkien, melainkan di kota mata-mata, di wilayah hijau Waikato. Disinilah adegan-adegan paling ikonik difilmkan. Lokasinya adalah sebuah peternakan pribadi seluas 200 hektar yang berfokus pada peternakan domba, zat yang disewa kru film Peter Jackson pada tahun 1998 untuk pengambilan gambar pertama. Untuk membangun rumah-rumah Hobbit dengan pintu bulat berwarna-warni, produksi menginvestasikan sekitar $500 juta. Setiap detail dirawat dengan ketelitian yang nyaris obsesif. Secara resmi dibuka pada tahun 2012 setelah proses syuting The Hobbit, Hobbiton dengan cepat menjadi salah satu destinasi wisata paling ramai di negara ini, dengan ratusan pengunjung setiap hari. Aku berjalan di antara perbukitan hijau yang tertata rapi, dengan pintu-pintu bulat berwarna-warni, dan aku jamin, keajaiban sinema terasa nyata. Rasanya benar-benar seperti memasuki Shire. Nomor 6. Hewan yang tidak ada di tempat lain. Isolasi Selandia Baru selama ribuan tahun telah menciptakan ekosistem yang sepenuhnya unik, dengan spesies hewan yang tidak ada di tempat lain di bumi, dan bahkan tidak akan bisa bertahan hidup di tempat lain. Tuatara adalah reptil yang terlihat seperti kadal besar, tetapi sebenarnya berasal dari ordo yang sangat kuno, yang berjaya pada periode Jura bersama dinosaurus. Ia benar-benar fosil hidup yang selamat dari kepunahan. Tuatara memiliki masa inkubasi terpanjang di antara semua reptil yang diketahui, bisa sampai 16 bulan menunggu, dapat hidup lebih dari 100 tahun, dan dianggap sebagai harta nasional yang dilindungi ketat oleh hukum. Kea adalah satu-satunya burung nuri pegunungan di dunia yang mampu bertahan dalam kondisi es di pegunungan Alpen Selatan Selandia Baru. Ia sangat cerdas, rasa ingin tahunya tinggi, dan sering jahil kepada turis. Singa laut Selandia Baru adalah salah satu spesies anjing laut bertelinga paling langka di dunia saat ini. Sebagian besar individu yang ada sekarang merupakan keturunan dari satu betina yang diperkenalkan kembali pada tahun 1993. Hewan-hewan luar biasa ini hanya ada di sini karena isolasi geografis melindungi mereka sekaligus menjebak mereka, terlindung dari predator luar, namun tak punya jalan kabur jika habitat mereka berubah. Nomor 5. Selandia Baru memiliki 3 bahasa resmi, bahasa Inggris, bahasa Maori, dan bahasa isyarat. Pengakuan ini mencerminkan sikap inklusif negara tersebut. 17% dari populasi merupakan masyarakat adat Maori, dan bahasa mereka hampir terdorong menuju kepunahan akibat kolonisasi Inggris pada abad ke-19. Masyarakat Maori berjuang keras untuk mempertahankan bahasa mereka, dan kini bahasa itu diajarkan di sekolah, digunakan di media, serta menggema dalam upacara resmi pemerintahan. Jika Anda mengunjungi Selandia Baru dan ingin benar-benar menyelami budaya Maori, Rotorua adalah tujuan yang sempurna. Di sini tradisi tetap hidup dan dirayakan setiap hari. Pengakuan bahasa isyarat sebagai bahasa resmi ketiga menjadikan Selandia Baru salah satu dari sedikit negara di dunia dengan tingkat inklusi seperti ini bagi komunitas tuli. 3 bahasa resmi untuk 5 juta penduduk. Castrate negara kesimancer echmnet mermam minoritas bahasa dan budaya. Nomor 4. Pernahkah Anda mencoba bungee jumping? Jika ya, Anda perlu berterima kasih kepada Selandia Baru, karena olahraga ekstrem ini lahir tepat di sini, di kota Queenstown yang spektakuler, dikelilingi pegunungan. Queenstown dikenal luas sebagai ibu kota petualangan dan adrenalin dunia. Banyak olahraga ekstrem yang kini dipraktikkan di seluruh penjuru planet lahir dan berkembang di sini. Bungee jumping komersial dimulai ketika pelopor A.J. Hackett melompat dari jembatan Kawarau pada tahun 1986, terikat pada tali elastis. Sejak saat itu, sisanya adalah sejarah. Namun Queenstown menawarkan jauh lebih banyak bagi mereka yang mencari sensasi kuat. Jet boating menerobos ngarai sempit dengan kecepatan ekstrem, skydiving dengan pemandangan pegunungan Alpen Selatan yang mencengangkan, hingga para layang di atas danau yang sebening kristal. Saya sendiri pernah mencoba bungee jumping dari jembatan asli tempat semuanya bermula, dan saya jamin,
Detik-detik jatuh bebas itu adalah pengalaman paling intens yang pernah saya rasakan. Jika Anda mencari adrenalin murni dan ingin melampaui batas diri, inilah ziarah yang wajib Anda lakukan. Selandia Baru telah mengubah risiko yang terukur menjadi bentuk seni yang sejati. Nomor 3 di Taman Nasional Nelson Lakes ada sebuah danau yang memegang rekor luar biasa, nyaris sulit dipercaya. Danau ini adalah danau air tawar paling murni di planet bumi. Dalam bahasa suci Maori, danau ini disebut Roto Mai Rewenua, tetapi secara internasional dikenal sebagai Blue Lake karena warna birunya yang pekat dan mampu membuat siapapun tertegun. Pada tahun 2011, National Institute of Water and Atmospheric Research, Selandia Baru melakukan uji ilmiah yang ketat dan secara resmi mengonfirmasi rekor dunia ini. Airnya begitu murni hingga jarak pandang mencapai 80 meter ke kedalaman. Anda bisa melihat setiap detail dasar danau seolah sedang memandang lewat udara yang sebening kristal, bukan melalui air. Menurut tradisi suci Maori, air danau ini digunakan untuk memandikan tulang para pria yang telah meninggal dari suku tersebut secara ritual dalam upacara kuno yang syarat spiritualitas. Tulang para perempuan dimandikan di Danau Constance yang berada di dekatnya, mengikuti tata cara yang berbeda. Upacara perpisahan bagi jiwa-jiwa yang telah tiada mengikuti jalur sakral yang telah berusia ribuan tahun. Nomor 2. Di Selandia Baru terdapat sebuah bukit yang memegang rekor dunia yang benar-benar unik dan aneh, yaitu nama geografis terpanjang di dunia. Nama ini terdiri dari 85 huruf, sebuah tantangan yang terasa mustahil bagi hampir semua bahasa manusia yang dikenal. Nama tersebut diawali dengan kata no, dan tidak, saya tidak salah menuliskannya. Nama ini memang sepanjang itu dan sangat rumit untuk diucapkan. Bukit ini memiliki ketinggian 305 meter dan terletak di dekat distrik Porangahau, di selatan desa Waipukurau, di wilayah pesisir Hawke's Bay di Pulau Utara. Nama ini telah ada selama berabad-abad. Ia diwariskan dari generasi ke generasi dan disebutkan dalam lagu-lagu tradisional suku Maori yang menceritakan sejarah legendaris tempat ini beserta para penghuninya. Karena hampir mustahil diucapkan dengan benar, nama bukit ini justru menjadi daya tarik wisata yang terkenal di seluruh dunia. Para pengunjung mencoba mengucapkannya dan hampir selalu gagal, diiringi tawa. Jika Anda berhasil mengucapkan nama tersebut secara lengkap tanpa satupun kesalahan, beritahu saya di kolom komentar. Anda mungkin akan menjadi satu-satunya orang dalam sejarah yang benar-benar berhasil melakukannya. Nomor 1. Langit berbintang di bawah tanah. Dan inilah kita. Tiba di rahasia paling magis dari seluruh perjalanan ini yang telah saya janjikan sejak awal dokumenter. Gua Waitomo menyimpan sebuah langit berbintang buatan alam, sebuah keajaiban yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Gua-gua ini terletak di desa Waitomo dan merupakan bagian dari sistem 3 gua yang pertama kali ditemukan pada tahun 1887 oleh para penjelajah lokal. Lebih dari 45 meter di bawah permukaan bumi, ribuan cacing bercahaya bioluminesan yang disebut Arachnocampa luminosa menerangi dinding dan langit-langit gua seperti rasi bintang yang hidup. Makhluk-makhluk kecil ini memancarkan cahaya biru dengan semburat kehijauan berkat reaksi kimia di bagian ekor mereka ketika bersentuhan dengan oksigen di udara yang lembab. Saya berlayar dalam keheningan total menggunakan perahu melalui gua-gua bercahaya ini dan saya jamin efeknya sungguh menghipnotis dan tak terlupakan. Rasanya seperti melayang di angkasa luar, di antara bintang-bintang. Sebuah dunia yang sepenuhnya terasa tidak nyata terbuka di depan mata Anda, dengan cahaya dari ribuan makhluk kecil yang berkilauan. Ini adalah pengalaman yang mengubah hidup dan akan selalu Anda bawa dalam ingatan. Dalam dokumenter ini, kita telah menjelajahi bersama 15 rahasia Selandia Baru, sebuah negara paling terisolasi sekaligus paling luar biasa di planet bumi. Dari semua penemuan ini, mana yang paling membuat Anda terkesan? Secara pribadi, saya sangat terpesona oleh gua bercahaya di Waitomo, sebuah langit berbintang di bawah tanah yang menantang imajinasi manusia. Perjalanan melalui negeri tanpa ular, masyarakat bertato di wajah, danau dengan kejernihan luar biasa, serta olahraga ekstrem yang lahir di pegunungan, membuat saya merenungkan betapa menakjubkannya planet kita ini. Tuliskan di kolom komentar rahasia mana yang paling mengejutkan Anda, dan katakan dengan jujur, apakah Anda berani berjalan tanpa alas kaki di jalanan dan supermarket seperti yang dilakukan orang Selandia Baru setiap hari? Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi.
Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.